Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jevon Fernando dari jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan atau intisari utama dari pokok-pokok materi. Materi yang pertama yaitu penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang ketiga, materi membuat estimasi perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Untuk yang pertama, kebijakan pengembangan sistem informasi. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan atau masalah. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Suatu proyek sistem akan dilakukan pengembangan jika yang pertama, banyaknya timbul permasalahan. Sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, seperti tidak efisien dalam operasinya, kesalahan proses atau hasil, dan manfaat yang diperoleh berkurang. Yang kedua, perkembangan organisasi. Berhubungan dengan kebutuhan informasi yang lebih baik dan luas, jumlah data yang dioleh meningkat dan perubahan prosedur. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. 3. Adanya instruksi perubahan, yaitu instruksi berasal dari pimpinan atau luar organisasi atau peraturan pemerintah. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi, yaitu perkembangan software dan hardware. Proses perencanaan sistem. Yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem. Kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Penyebab kegagalan pengembangan sistem. Yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai. 3. Kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. Yang keempat, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Yang kelima, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. Yang keenam, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Yang terakhir, implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Selanjutnya, materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan merupakan proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuannya yaitu mendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu dan menjadi pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis perencanaan proyek ada dua. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, perencanaan operasional. Alat bantu yang digunakan dalam mengelola proyek yaitu yang pertama, WBS atau Work Breakdown Structure. Yang kedua, Project Network Diagram. Yang ketiga, program evaluation dan review. Yang keempat, critical path method atau CPM. WBS adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual.
yang menggambarkan hal-hal yang dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Tas atau kegiatan harus memenuhi syarat. Yang pertama, dapat dikelola sebagai satuan unit kerja, dapat diberi kode identifikasi seperti kode akuntansi biaya. Ketiga, dapat direncanakan jadwal pelaksanaan dan anggarannya. Yang keempat, mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biaya. Yang kelima, dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya. Yang keenam, bila diintegrasikan dengan SRK atau struktur rincian kerja yang lain, akan menjadi lingkup proyek secara keseluruhan. Ada 4 alasan pentingnya WBS. Yang pertama, mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang kedua, menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi atau penting. Yang ketiga, menanggulangi penyimpangan. Yang keempat, sebagai alat kontrol. Selanjutnya, mekanisme perencanaan aktivitas proyek. Yang pertama, perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Yang kedua, metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Ada 5 metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama, metode SDLC. Kedua, metode RAD. Ketiga, metode prototyping. Keempat, metode spiral. Kelima, metode FAST. Selanjutnya, materi, estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Yang pertama, pengertian dasar biaya. Biaya merupakan sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu. Adapun sumber daya yang dimaksud ialah orang, peralatan, dan material. Manajemen biaya meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Biaya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, biaya langsung, yaitu biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek, sehingga dapat ditelusuri secara tepat, seperti gaji dan pembelian barang. Yang kedua, biaya tak langsung, yaitu biaya yang terkait dengan suatu proyek, tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat, seperti tagihan listrik perusahaan dan biaya sewa kantor. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat melakukan estimasi biaya. Yang pertama, memperhatikan keadaan lingkungan perusahaan. Yang kedua, melakukan kebijakan estimasi biaya seperti template, file proyek, informasi historis, dan lainnya. Yang ketiga, pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya. Yang keempat, rencana manajemen proyek. Sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Selanjutnya, menyusun anggaran proyek merupakan suatu penyatuan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya. Yang kedua, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Yang ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Yang keempat, kontrak. Selanjutnya, komponen biaya. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama, biaya pengadaan
Biaya pengadaan adalah biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama atau initial cost sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing, seperti biaya instalasi perangkat keras dan ruangan untuk perangkat keras. Yang kedua, biaya persiapan operasi atau startup cost merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan, berhubungan dengan semua biaya untuk membuat sistem siap untuk dioperasikan, seperti biaya pembelian perangkat lunak sistem dan biaya persiapan personil. Yang ketiga, biaya project atau project related cost berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem, termasuk penerapannya, seperti biaya dalam tahap analisis sistem, biaya dalam tahap desain sistem, biaya dalam tahap penerapan sistem. Yang keempat, biaya operasi, ongoing cost, dan biaya perawatan, maintenance cost. Merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi, serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya yang terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Selanjutnya, metode estimasi rencana anggaran biaya. Metode parametrik dengan pendekatan matematik mencoba untuk mencari hubungan antara biaya atau jam orang dengan karakteristik fisik tertentu. Metode indeks menggunakan daftar indeks dan informasi harga proyek terdahulu. Metode analisis unsur-unsur. Lingkup pekerjaan diuraikan menjadi unsur-unsur menurut fungsinya. Metode faktor memakai asumsi terdapat korelasi atau faktor antara peralatan dengan komponen-komponen terkait. Metode quantity take-off. Di sini estimasi biaya dilakukan dengan mengukur atau kuantitas komponen-komponen proyek. Metode harga satuan atau unit price dilakukan jika kuantitas komponen-komponen proyek belum dapat diperoleh secara pasti atau gambar detail belum siap. Selanjutnya ada beberapa fungsi RAB. Yang pertama, sebagai pedoman untuk melakukan perjanjian kontrak kerja. Yang kedua, untuk menghitung perkiraan kebutuhan material pada suatu pekerjaan. Ketiga, memperkirakan kebutuhan jumlah tenaga dan lama pekerjaan. Yang keempat, sebagai alat ukur dalam memantau penghematan kegiatan pelaksanaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.